Piala Dunia antar klub akan menyajikan satu partai yang menarik. Reoni, balas dendam hingga gengsi akan menghiasi pertandingan tersebut. Pertandingan yang mempertemukan dua kekuatan baru di dua benua yang berbeda. Duel antara PSG melawan Inter Miami. Aroma Barcelona di Inter Miami sangat kental karena tim ini memang dihuni para veteran Barcelona. Di sisi lain, ada Luis Enrique yang juga membawa DNA klub Katalan ke dalam filosofi yang dimainkan PSG di era kepelatihannya. Laga ini juga akan menjadi reuni untuk Lionel Messi yang sebelumnya juga pernah memperkuat PSG selama 2 musim. Penasaran bagaimana review antara pertandingan PSG melawan Inter Miami? Mari kita bahas selengkapnya. Seperti kata orang bijak, tidak ada yang bisa mengubah takdir. Begitulah yang terjadi pada Lionel Messi. Inter Miami sejatinya bisa menuntaskan babak grup sebagai juara grup A untuk bersua Botafogo. Tapi, hasil seri yang didapat Messi CS kontra Palmeiras akhirnya mempertemukan La Pulga dengan kawan-kawan lamanya. Miami membuktikan diri kalau mereka bukan sekedar tim undangan yang mengisi jatah tuan rumah untuk Piala Dunia antar klub 2025. Messi mengawali kompetisi dengan hasil seri kontra Al Ahly. Skuad asuhan Javier Mascherano menciptakan kejutan. Kemenangan atas Porto yang diinisiasi free kick oleh Lionel Messi berhasil menggeret Miami ke puncak klasemen. Sayangnya, Dewi Fortuna tidak berpihak kepada Miami. Di matchday terakhir, keunggulan 2-0 yang diciptakan Luis Suarez dan kolega akhirnya sirna setelah Palmeiras mencetak 2 gol dalam interval 7 menit. Miami lolos ke babak gugur sebagai runner-up dan batal bersua Botafogo yang juga lolos dari grup B. Di sisi lain, tidak ada yang meragukan kualitas sang juara Liga Champions musim ini. PSG, asuhan Luis Enrique, membuka kompetisi dengan meyakinkan lewat kemenangan 4 gol tanpa balas melawan sesama wakil Eropa, yaitu Atletico Madrid. Kemenangan yang tentu menimbulkan kesan kalau PSG akan lolos dengan mudah sebagai juara grup. PSG sempat tersandung ketika melawan Botafogo, tapi persaingan ketat di grup B rupanya memberi berkah tersendiri untuk Fabian Ruiz CS. Kemenangan 2-0 atas Seoul Sounders mempertegas status PSG sebagai juara grup B. Dan mereka akhirnya bertemu kembali dengan bintang yang sempat menginjakan kaki di Paris dan diiluh-ilihkan di sana, yaitu Lionel Messi. Seperti yang sudah dibahas, PSG kembali bereuni dengan Messi yang kini mengenakan atribut serba merah muda. Namun, selain Messi, bentrok yang rencananya akan dimainkan di Mercedes-Benz Stadium Atlanta juga akan jadi ajang reuni buat anggota klub yang lain. Sejak didirikan pada 2018 oleh David Beckham, Inter Miami seakan punya ambisi mengumpulkan para veteran Barcelona. Setelah Leo Messi yang didatangkan, nama-nama seperti Sergio Busquets, Jordi Alba, serta Luis Suarez, bahkan pelatih mereka sendiri Javier Mascherano adalah salah satu veteran Barcelona. Reuni ini akan terjadi karena di kubu seberang ada DNA khas Katalan yang membentuk PSG. Pelatih kelahiran Gijón Spanyol Luis Enrique pernah mencetak sejarah dengan menjadi pelatih kedua yang mempersembahkan treble winner untuk Barcelona setelah Pep Guardiola. Semua nama veteran Barca yang disebut tadi disebut juga merupakan anak asuh Enrique ketika menangani treble Barcelona pada 2015. Selain reuni, laga PSG melawan Miami tak ubahnya menjadi laga adu gengsi dua klub yang bertarung bukan karena kekuatan tradisional di negara atau benua masing-masing. Namun PSG dan Miami yang tergolong masih muda perlahan membuktikan pada dunia bahwa mereka bisa membangun kesuksesan yang dimulai dari sekarang. PSG adalah jawara Liga Champions 2024-2025 dan menggondol quadruple musim ini.
Miami sementara itu punya gelar Eastern Conference MLS 2024 dan League Cup 2024. 3 trofi yang sudah cukup membuktikan kalau Inter Miami punya prestasi yang membuktikan ambisi mereka membangun kekuatan sepak bola baru di Amerika Serikat. Satu hal yang tidak bisa dikesampingkan dari PSG tentu adalah kekuatan lini depan mereka. Ousmane Dembele, Kvaratskhelia, dan Desailly, nama-nama yang membuat lini depan PSG tampak seperti pedang. PSG bahkan memecahkan rekor sebagai tim tertajam lewat raihan 107 gol sepanjang tahun 2025. Catatan produktivitas gol PSG jelas akan membuat siapapun bergidik ngeri, termasuk Inter Miami dan juga pertahanannya. Jika berkaca pada laga kontra Palmeiras, area pertahanan Miami adalah kontradiksi alias pertentangan dari lini depan PSG. 2 gol bersarang cukup mudah ke gawang Oscar Rustari di laga melawan Palmeiras. 2 gol ini tentu meng-highlight bagaimana rapuhnya pertahanan Miami. Rapuhnya pertahanan Miami tentu bisa jadi sasaran empuk bagi lini depan PSG yang sangat garang. Belum lagi ada beberapa momen lini tengah Miami begitu mudahnya dilewati gelandang Palmeiras. Bagi tim dengan lini tengah beranggotakan para penggedor seperti PSG, ini jelas menjadi berkah. Gol bisa datang dari mana saja, bahkan ketika Miami memutuskan bermain bertahan total seperti yang dilakukan Botafogo ketika melawan PSG kemarin. PSG memang punya image sebagai super tim yang nyaris tak punya kelemahan. Namun perlu dicatat bahwa Miami juga punya magis yang memperbesar peluang menang. Mereka punya Messi, keuntungan tuan rumah, dan lini serang yang cukup mumpuni. Satu yang menjadi kekuatan utama Miami adalah counter attack mereka yang begitu cepat. Kembali berkaca pada laga melawan Palmeiras, skema ini 2 kali menghukum klub Brazil tersebut, sehingga Miami bisa menciptakan 2 gol via Tadeo Allende dan Luis Suarez. Di sisi lain, mereka juga punya Lionel Messi. Memang, si kutu dari Rosario tidak banyak berpengaruh di laga kontra Palmeiras. Tapi, kita mundur ke laga melawan FC Porto. Free kick spektakulernya berdaya magis dari kaki Messi yang membuat Miami memenangkan laga di Atlanta kala itu. Satu hal lagi, PSG dan Luis Enrique beberapa kali mengeluhkan kondisi cuaca panas yang mempengaruhi kebugaran skuad. Ini bisa jadi keuntungan untuk Miami yang terbiasa bermain di kondisi panas Florida. Selain itu, faktor tuan rumah juga bisa menjadi pembeda. Atlanta yang notabene bukan rumah mereka, Miami dipastikan akan mendapat banyak sokongan. Apalagi mereka adalah satu-satunya perwakilan MLS yang tersisa di Piala Dunia antar klub.